Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bulanku Maharani dengan NIM A320210001 dan teman saya Safina Risamila Sakila A320210002. Kami akan mempresentasikan bab 3 pengorganisasian pendidikan. Garis besar bab pengertian organisasi pendidikan 1. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Jenis-jenis organisasi yaitu organisasi formal dan organisasi informal dan budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi, fungsi budaya organisasi, tipe budaya organisasi, pembentukan budaya organisasi, strategi memperkuat organisasi, tim kerja dalam organisasi, daur hidup organisasi, dan terakhir organisasi penyelenggara pendidikan nasional. Pengertian organisasi. Organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pengertian organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum yang berarti alat. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli, di antaranya Gibson et al., Robbins, dan Sondang P. Siagan. Jika dikaitkan dengan pendidikan atau organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Berikut adalah unsur-unsur dasar yang membentuk sebuah organisasi, yaitu adanya tujuan bersama, biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, dan tujuan. 2. Adanya kerjasama 2 orang atau lebih. 3. Adanya pembagian tugas. 4. Adanya kehendak untuk bekerja sama. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. 1. Mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. 2. Terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 3. Dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. 4. Menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Jenis-jenis organisasi. 1. Organisasi formal adalah organisasi yang didirikan oleh struktur organisasi. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil. Struktur organisasi formal memperlihatkan unsur-unsur administrasi sebagai berikut. A. Kedudukan menggambarkan letak setiap posisi dalam organisasi. B. Hierarki kekuasaan digambarkan sebagai sesuatu rangkaian hubungan antara satu orang dan orang lain dalam suatu organisasi. C. Kedudukan garis dan staf menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, dan saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi, perintah, dan petunjuk pelaksana. Contoh skema struktur organisasi ini adalah struktur organisasi piramidal. Yang kedua ada struktur organisasi mendatar. Dan ada struktur organisasi melingkar. Contoh lembaga pendidikan yang menggunakan struktur organisasi formal yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMU atau MA. Dua, organisasi informal. Organisasi informal sulit didefinisikan, akan tetapi keberadaannya sangat akrab di tengah-tengah masyarakat. Karakteristik organisasi informal
adalah adanya norma perilaku. Norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan, sehingga sanksinya pun sanksi sosial. Seseorang akan bergabung dengan suatu kelompok informal untuk menyesuaikan diri. Setiap orang yang bergabung pada kelompok informal tersebut akan melibatkan sosio-emosionalnya, sehingga kelompok tersebut menjadi satu kesatuan dan saling memiliki di antara anggota. Pemimpin informal muncul dari kelompok itu sendiri. Contoh kepemimpinan adat suku tertentu, kelompok agama, dan lain-lain. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safina. Budaya organisasi. 1. Pengertian budaya organisasi. Definisi budaya organisasi oleh para pakar. Yang pertama, Stephen K. Robbins. Budaya organisasi adalah persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi, sebuah sistem makna bersama. 2. Kate David. Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi, keyakinan, nilai, dan norma yang dimiliki bersama di antara anggota. Yang ketiga, Lutke dan William P. Anthony. Budaya organisasi adalah campuran nilai, keyakinan, asumsi, makna, dan harapan yang dimiliki oleh anggota organisasi, kelompok, atau subkelompok tertentu, dan mereka kita sebagai panduan perilaku dan pemetaan masalah. Berikutnya ada Michael Armstrong. Budaya organisasi adalah pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama yang tidak mungkin dimiliki tetapi membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa budaya organisasi merupakan pola nilai-nilai kepercayaan, asumsi, sikap, dan kebiasaan seseorang atau kelompok manusia yang mempengaruhi perilaku, kerja, dan cara bekerja dalam organisasi. Sistem nilai kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan norma perilaku organisasi. Ada 4 fungsi budaya organisasi. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Dan yang terakhir, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Gambar fungsi budaya organisasi. Tiga, tipe budaya organisasi. Pertama, menurut Noy dan Mondi, ia membagi tipe budaya organisasi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, open and participative culture. Ditandai oleh komunikasi yang terbuka, kepercayaan terhadap bawahan, sharing informasi, dan pencapaian tujuan yang output-nya tinggi. B. Closed and autocratic culture. Ditandai oleh pencapaian tujuan output yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan pemimpin yang kuat. B. Oleh Dill dan Kennedy. Mereka mengemukakan 4 jenis budaya perusahaan. Yang pertama, macro culture, yaitu perusahaan yang menganut budaya ini, anggotanya harus berani mengambil risiko yang tinggi dan menerima umpan dari manajemen mengenai tindakannya. Yang B, work hard, play hard. Budaya perusahaan ini ditandai oleh risiko rendah dan umpan balik yang tepat. C, bet your company. Budaya ini cenderung dianut perusahaan yang berada pada risiko tinggi, namun umpan balik terhadap pekerjaan biasanya relatif sama. D, process culture. Budaya ini tercermin pada risiko rendah dan umpan balik yang lambat. Yang ketiga, oleh Harrison. Dalam Puspadibrata 1983-222 membedakan 4 orientasi budaya organisasi yang terpisah dan bertentangan satu sama lain. Yang pertama, yaitu orientasi kekuasaan atau power orientation.
Budaya ini menekankan pada bagaimana lingkungan eksternal dikuasai dan ditundukkan. Terdapat kelebihan dan kelemahan pada setiap budaya orientasi yang dikemukakan oleh Harrison ini. B. Orientasi peran, role orientation. Sering disebut juga sebagai budaya birokrasi yang merupakan reaksi terhadap budaya yang berorientasi. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari orientasi budaya tersebut. C. Orientasi tugas atau task orientation. Didasarkan pada asumsi bahwa pencapaian tujuan yang paling tinggi merupakan prioritas utama dan dinilai tinggi. Tidak ada sifat kompetitif yang melekat pada budaya orientasi tugas. Fleksibilitas organisasi sangat tinggi dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan. Berikut kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan yang pertama mengandalkan komitmen penuh dari para anggota organisasi. Kemudian sulit membina kohesi internal yang diakibatkan oleh sifat kesementaraan dari tugas atau tim yang dibentuk. Kelebihannya, sangat fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang kompleks dan cepat, dan menciptakan sistem pengendalian yang lentur sehingga memudahkan peralihan. Selanjutnya, orientasi person atau person orientation. Budaya ini didasarkan pada asumsi bahwa organisasi dipandang atau dinilai sebagai sarana bagi para anggota untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang tak dapat dipenuhi jika dilakukan secara mandiri. Terdapat juga kelemahan dan kelebihan pada budaya ini juga. Selanjutnya, 4. Pembentukan budaya organisasi. Hakikatnya adalah fenomena kelompok. Oleh karenanya terbentuk budaya organisasi yang tidak lepas dari dukungan kelompok dan terbentuknya dalam waktu yang lama. Pembentukan budaya organisasi ini juga melibatkan tokoh atau top manajer yang secara ketat menerapkan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi kepada para bawahannya, sehingga dalam waktu tertentu menjadi kebiasaan dan dijadikan acuan oleh seluruh anggotanya untuk bertindak dan berperilaku. 5. Strategi memperkuat organisasi. Integritas yang terdapat di dalam organisasi sangat tergantung pada solidaritas para anggotanya. Solidaritas ini menunjuk pada suatu keadaan hubungan antar individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral atau kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Durkheim dalam bukunya Division of Labor in Society membagi solidaritas menjadi dua bagian, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Berikut penjelasannya. Solidaritas mekanik memiliki ciri khas yang didasarkan pada tingkat homogenitas tinggi dalam kepercayaan dan sentimen yang sama pada organisasi sebagai suatu sistem dalam bekerja sama. Akibatnya, tidak ada pembagian kerja secara utuh. Setiap individu di organisasi melakukan pekerjaan bersama-sama tanpa memiliki spesialisasi yang jelas. Hal ini mengakibatkan adanya saling lempar kesalahan. Begitu pula halnya apabila salah seorang pekerja tidak hadir, maka situasi kerja tidak akan terganggu. Dan selanjutnya adalah solidaritas organik. Lawan dari solidaritas mekanik adalah solidaritas organik, yang muncul segan adanya pembagian kerja yang tegas, di mana setiap individu dalam organisasi yang terlibat dalam penyelesaian suatu pekerjaan akan memegang wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Munculnya solidaritas organik disebabkan oleh pengaruh yang terus-menerus berlangsung dari melemahnya kesadaran organisasi kolektif, sehingga menumbuhkan sifat individualisme. Organisasi usaha yang menggunakan solidaritas mekanik dapat berubah menjadi organisasi yang menggunakan solidaritas organik manakala pembagian kerja mulai tampak sehingga memunculkan ketergantungan di antara para pekerjanya. Yang berikutnya,
Keenam, tim kerja dalam organisasi. Tim kerja di sini adalah kelompok kerja atau task force yang bekerja guna tercapainya tujuan organisasi. Tim kerja adalah kumpulan dari individu-individu dengan keahlian spesifik yang bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Yasis Ilyas menjelaskan bahwa inti dari tim kerja terdiri dari 3 komponen penting, yaitu komponen bersama, saling percaya, dan saling menghormati. Ketiga faktor utama itulah yang membuat sebuah tim kerja sangat kuat atau powerful bila dibandingkan dengan masing-masing anggota yang bekerja secara mandiri. Pengembangan tim kerja menurut Belbin dan dalam Ilyas umumnya melalui 4 proses, yaitu pembentukan, perselisihan, penetapan nilai, dan kinerja. Yang pertama adalah tahap pembentukan. Pada tahap ini, merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Anggota kelompok mulai mencoba mengetahui informasi tentang satu sama lain dan mengenai tugas yang akan dikerjakan. Indikator tahap ini mungkin termasuk tujuan yang belum jelas, ketidakterlibatan anggota yang belum merasa terikat, kebingungan, dan keterlibatan yang masih rendah. Yang kedua, tahap timbulnya konflik. Para anggota mulai bekerja setiap mereka cenderung akan mempertahankan pendapatan mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Beberapa tanda bahwa kelompok ini berada di tahap storming atau tahap timbulnya konflik, yaitu timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadi adu pendapat, konflik, kebencian, dan kegagalan. Yang selanjutnya tahap normalisasi. Pada tahap ketiga ini, yaitu tahap terbentuk hubungan yang dekat antara anggota-anggota kelompok dan menetapkan aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Tanda-tandanya adalah peninjauan kebersamaan, persahabatan dan kerja sama antar anggota, toleransi, mendengarkan pendapat anggota lain, dan menganalisis kekuatan dan kelemahan kelompok. Yang berikutnya, tahap berkinerja. Tahap berkinerja atau performing. Pada tahap berkinerja ini, semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Semua anggota memiliki kebersamaan, kepercayaan diri, kreatif, inovatif, produktif, inisiatif, fleksibel, dan memiliki semangat tinggi yang mengantarkan kepada kesuksesan. Berikutnya akan saya lanjutkan. Tahap pembubaran atau adjourning. Setelah mengalami performa kinerja yang membanggakan yang mengantarkan pada kesuksesan dan kematangan atau maturation, kelompok atau sebuah organisasi akan mengalami masa kejenuhan. Maka, jika sebuah organisasi tidak mampu mempertahankan, berkreasi, berinovasi, menyesuaikan tuntunan dan perkembangan zaman, maka organisasi akan mengalami degradasi dan kemunduran hingga pembubaran. Namun, dalam organisasi atau kelompok kerja yang bersifat sementara, tahap adjourning langsung terjadi setelah performing, yaitu setelah kegiatan selesai, maka langsung pembubaran. Tujuh, daur hidup organisasi. Sebagaimana sebuah organisasi memiliki daur hidup. Daur hidup organisasi adalah tahapan-tahapan yang pasti dilalui oleh sebuah organisasi mulai dari awal hidup hingga matinya organisasi. Setidaknya terdapat 4 tahapan daur hidup organisasi, yaitu tahap kelahiran atau organizational birth, pertumbuhan organizational growth, penurunan organizational decline, dan kematian organizational death. Setiap organisasi mengalami perbedaan tingkatan dalam melewati setiap tahapan daur hidup. Ada sebagian organisasi tidak mengalami setiap tahap daur organisasi, dan ada organisasi yang melalui dan mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama. Kelahiran organisasi.
Tahap pertama adalah kelahiran organisasi. Lahirnya sebuah organisasi disebabkan oleh adanya individu-individu yang bergabung dengan mendayagunakan kemampuan-kemampuannya untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada tahap ini, sebuah organisasi bisa saja terus bertumbuh dan berkembang, dan bisa saja langsung mati. Hal ini tergantung pada komitmen dan pengelolaan organisasi tersebut. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa masa ini adalah masa yang paling menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Pertumbuhan organisasi. Tahap berikutnya setelah organisasi dapat bertahan dalam kelahirannya adalah tahap pertumbuhan, di mana dengan mendayagunakan peluang dan sumber daya yang dimiliki organisasi dapat tumbuh dan berkembang. Tahap pertumbuhan dalam daur hidup organisasi merupakan tahap pengembangan nilai untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya organisasi. Larry Grenier mengajukan teori tentang daur pertumbuhan organisasi agar sebuah organisasi mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Menurut teori Grenier ini, organisasi mengalami 5 tahapan evolusi di setiap tahapannya akan menghadapi krisis permasalahan yang berbeda. Untuk dapat memperoleh kemajuan, maka organisasi harus dapat berhasil mengelola dan memecahkan persoalan dari setiap krisis permasalahan yang dihadapinya. Penurunan organisasi. Tahap berikutnya dalam daur hidup organisasi adalah masa penurunan organisasi. Setiap organisasi pasti mengalami masa penurunan. Penurunan organisasi akan terjadi apabila organisasi tidak mampu mengelola dengan baik permasalahan yang dihadapi. Tahap penurunan organisasi terjadi ketika organisasi mengalami kesalahan atau kegagalan dalam mengantisipasi tekanan baik dari dalam maupun luar, sehingga organisasi tidak dapat bertahan. D. Kematian organisasi. Kematian organisasi ditandai dengan ketidakmampuan organisasi menghidupi dirinya sendiri, tidak mampu beroperasi dan beraktivitas lagi. Pada tahap ini, suatu organisasi hanya menjadi kenangan masa lalu. Yang terakhir yaitu organisasi penyelenggaraan pendidikan nasional. Berikut adalah gambar spektrum kelembagaan penyelenggara pendidikan. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada salah penulisan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.